Mari kita tundukkan hati dan kepala di hadapan Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur pada malam ini Tuhan. Oleh karena Engkau masih berkenan menghimpunkan para hamba-hambamu, kawan sekerjamu, bersama-sama datang di hadapan-Mu memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersama-sama di hadapan-Mu juga rendahkan hati, serta mengakui betapa hebat, betapa dahsyat Allah mengasihi kami, bahkan telah memilih memanggil kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami sangat sadar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini tidaklah layak di hadapan-Mu untuk menjadi kawan sekerja-Mu. Tetapi oleh anugerah-Mu lah kami boleh melayani. Perlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu yang bersama-sama kami dengar, belajar, dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kawan sekerja Allah, ada hal yang perlu kita waspadai dan boleh disebut ditakuti. Ada rasa takut dalam diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan kalau kita tidak sampai pada kehendak Allah. Sebab bagi Allah bukan karena kita melayani sehingga Allah akan menjadikan itu sebagai nilai tambah bagi kita. Tetapi bagaimana kita hidup, menjalani hari-hari hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kawan sekerja Allah. Pada kesempatan ini saya akan memberi renungan firman Tuhan dengan judul Jangan Aku Sendiri Ditolak. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saya baca sekali lagi saudara-saudara, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saya mengajak saudara untuk melihat ayat ini dalam 3 bagian. Ada 3 kata yang perlu saudara dan saya pahami bersama-sama malam ini. Nah, saudara-saudara, kata yang pertama adalah melatih. Yang kedua menguasainya. Dan yang ketiga ditolak. Saya mencoba melihat teks ini dalam bahasa asli Alkitab. Menarik bagi saya untuk 3 kata ini. Yang pertama melatih. Kata melatih di sana dipakai kata hupopiazo, yang diterjemahkan melatih secara keras. Melatih secara keras, memaksa.
seperti seorang olahragawan yang harus melatih dirinya disiplin tinggi. Lalu yang kedua adalah menguasai. Menguasai tubuh. Kata menguasai di sana dipakai kata doulagogeo yang diartikan menjinakkan. Tidak memberi kesempatan kepada dirinya untuk keluar atau menyimpang dari kehendak Allah. Dia kuasai. Dan yang ketiga adalah kata ditolak. Akidomos. Ditolak itu artinya tidak tahan uji. Atau juga terkutuk. Tidak sanggup. Tidak tahan uji. Atau kata yang berikut, tidak berguna. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca ayat ini, saya memahami bagaimana Paulus punya semacam ketakutan yang boleh kita sebut ketakutan kudus. Ketakutan yang kudus, ketakutan yang suci di dalam tugasnya sebagai seorang rasul, sebagai pemberita Injil. Nah, ayat ini saudara-saudara, saya ajak saudara melihat skema ini untuk lebih mudah memahaminya. Nah, saudara-saudara, di sana yang pertama adalah dia menyebut dirinya tentu saja sebagai seorang pelayan, pemberita Injil. Ini bukan berarti yang dimaksudkan hanyalah seorang pengkhotbah. Sebab pelayan atau pemberita Injil itu adalah semua orang yang menyampaikan kabar baik. Bukan masalah tempat. Artinya dia sampaikan kabar baik seperti saya malam ini berada di mimbar gereja, di belakang mimbar gereja. Tapi dimanapun kita berada, dalam setiap kesempatan memberitakan Injil kepada siapapun, kita adalah pelayan pemberita Injil. Nah, yang pertama saudara-saudara, Paulus berkata bahwa dia melatih tubuh. Melatih tubuhnya, melatih secara keras. Dan yang kedua, menguasai seluruh tubuhnya. Ya, pahami kerangka ini sampai akhirnya kita mengerti kenapa sampai Paulus mengungkapkan ini. Nah, ketika kedua hal ini dia lakukan, ini sebagai suatu persyaratan bagi dia sebagai seorang pemberita Injil kabar baik dengan berkata, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, Paulus berkata, jangan sampai akhirnya aku ditolak. Jangan sampai akhirnya aku ditolak. Saudara-saudara, Rasul Paulus memperlihatkan kepada dirinya dan juga kepada jemaat di Korintus akan adanya bahaya, yaitu bahaya menyerah kepada kecenderungan kedagingan dan memanjakan tubuh jasmani dengan hawa nafsu dan segala keinginannya.
Kalau Paulus berkata melatih tubuh dan menguasainya, ada ketakutan yang bisa saja atau dialami semua orang, yaitu kecenderungan kedagingan atau memanjakan tubuh jasmani kita. Bukankah seringkali kita ada di sini? Terlalu manja tubuh ini kita buat. Sehingga seringkali kita berkata, saya lagi tidak mood. Ketika seseorang berkata, aku lagi tidak mood, lalu dia berhenti beribadah, berhenti melayani, maka dia sebenarnya sedang memanjakan tubuh jasmaninya. Tadi Paulus berkata, aku melatih dan menguasainya. Seorang pelayan atau pemberita firman, yaitu firman yang disampaikan mengenai berita keselamatan, mungkin atau bisa saja orang itu kelak kehilangan keselamatan itu sendiri. Kehilangan keselamatan itu sendiri. Ia bisa saja menunjukkan jalan kepada orang lain, jalan menuju ke sorga. Sementara ia sendiri tidak pernah sampai ke sana. Itu yang dia bilang tadi di akhir. Jangan aku sendiri ditolak. Ditolak itu, ditolak oleh Tuhan maksudnya. Ditolak itu juga bisa berbicara kehilangan keselamatan yang sudah selama ini dia beritakan. Saudara-saudara, ini ketakutan yang kudus menurut saya. Ketakutan ini membuat kita untuk tidak memanjakan tubuh jasmani kita. Maka untuk mencegah itu, saudara-saudara, Rasul Paulus berusaha keras menanggung bahaya kesusahan untuk menundukkan dan menguasai seluruh kecenderungan kedagingan, supaya jangan ia yang memberitakan Injil kepada orang lain justru kehilangan mahkota itu. Tidak diakui atau ditolak, tidak berguna, ditolak oleh hakim yang maha kuasa, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, ketakutan kudus dari diri sendiri sangat diperlukan dalam menjaga kesetiaan kita pada Tuhan dan panggilan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa perlunya kita menjaga kesetiaan diri kita sendiri di hadapan Allah. Ketakutan kudus dari diri sendiri. Dan bukan rasa percaya diri yang penuh dengan kesombongan. Merupakan pengaman terbaik untuk mencegah kita murtad, meninggalkan Allah, dan akhirnya ditolak oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya harus tetap berjuang, bergumul di jalan Tuhan. Sebaiknya, seharusnya sampai akhir hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, aku melatih tubuhku.
dan menguasainya seluruhnya. Sebab tubuh kita selalu bertentangan dengan hal-hal yang berhubungan dengan roh tubuh kita itu. Makanya selalu dikatakan ada hanya dua, ada keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu mematikan, tapi keinginan roh itu menghidupkan. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, membawa orang kepada Kristus, memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, dan orang lain itu masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi kita sendiri ditolak. Apa artinya melatih tubuh dan menguasainya? Dia tetap bertahan, dia tetap berjuang. Itu sebabnya Paulus kita harus sangat terheran-heran dengan filosofi atau semboyan hidupnya. Dia yang berkata, meskipun manusia lahiriah kami makin hari makin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita melatih tubuh dan menguasainya dengan memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah. Supaya ketika atau sesudah kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak, tapi kita tetap masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bangga disebut sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan Kristus. Namun kami tahu jalannya tidak mudah. Tapi kami belajar pada malam ini lewat kebenaran ini. Biar kami memiliki pemahaman prinsip hidup pelayanan. Seperti Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuhan tolong kami, agar kami tetap setia. Bukan sampai hari ini, bukan sampai hari esok, tetapi kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk sampai kepada garis finish perjalanan iman kami, tetap setia pada Tuhan. Urapi, berkati, dan mampukan kami, serta kasihanilah kami sekalian, para hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.